Ibu Saudara Desa Bagelan, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari KKN PPM UGM 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini sudah sangat banyak merenggut nyawa. Tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Nah, dengan itu, kita perlu selalu bergandengan tangan untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan selalu menggunakan hand sanitizer. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari KKN PPM UGM 2020 untuk menjelaskan bagaimana cara membuat hand sanitizer sesuai dengan panduan World Health Organization. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, alat pelindung diri. Alat pelindung diri terdiri dari jas laboratorium, masker, handscoon atau sarung tangan, dan juga hair cape. Yang kedua, gelas ukur 1000 ml dan 250 ml. Gelas ukur yang kita gunakan saat ini adalah gelas ukur yang sering kali ditemuin di dapur. Yang ketiga yang kita gunakan adalah syringe atau alat suntik 10 ml. Kemudian adalah wadah untuk kita mencampurkan semua bahan dalam pembuatan hand sanitizer. Yang kemudian ada wadah dengan berbagai ukuran yang nantinya untuk menempatkan hand sanitizer yang sudah kita buat. Adapun ukuran yang besar dapat digunakan pada keamanan desa dan kemudian yang kecil dapat dibawa kemana-mana. Adapun bahan pertama yang kita gunakan adalah alkohol 96%, namun dapat juga digunakan alkohol 98%. Nah, wadah yang kita gunakan adalah wadah yang sangat mudah ditemukan di dalam rumah tangga. Kedua yang digunakan adalah hidrogen peroksida 3%. Kemudian bahan yang digunakan gliserol 98% atau gliserin 98%. Sama saja ya. Kemudian digunakan air steril sesuai dengan standar. Langsung saja kita mulai ya. Langkah pertama, kita akan menggunakan alat pelindung diri. Nah, yang saya akan gunakan saat ini adalah jas laboratorium. Namun sepertinya jika sulit ditemukan, dapat menggunakan baju saja, namun pastikan berlengan panjang. Dan akan lebih baik menggunakan yang memiliki kerah. Tujuannya kenapa? Karena kita akan bermain dengan bahan-bahan kimia, yang mana bahan kimia ini sangat banyak sekali reaksi yang dapat ditimbulkan apabila terkena dengan kulit kita atau badan kita. Sehingga sangat perlu untuk menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua saya gunakan adalah masker. Sangat perlu untuk menutup bagian mulut dan hidung. Dan yang ketiga adalah handscoon atau sarung tangan. Sarung tangan yang saya gunakan ini adalah sarung tangan steril yang biasa digunakan untuk percobaan. Jadi bukan sarung tangan yang biasa digunakan untuk membuat kue. Namun apabila sulit ditemukan, tidak masalah untuk menggunakan itu. Terakhir kita menggunakan hair cape. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi rambut kita sehingga tidak terkena bahan-bahan kimia yang tidak diinginkan. Nah, namun apabila Bapak Ibu tidak memiliki hair cape, dapat memastikan saja rambutnya terikat sempurna sehingga tidak ada rambut yang tergerai. Alat pelindung diri sudah siap. Ini adalah wadah yang akan kita gunakan untuk mencampur seluruh bahan. Bahan pertama yang kita gunakan adalah alkohol 96% sebanyak 833,3 ml. Kenapa kita membutuhkan sebanyak itu? Karena kita akan membuat hand sanitizer sebanyak 1 liter. Nah, di sini sudah ada gelas ukur. Kita akan menggunakan 800 dari sini, 30 ml dari sini, dan 3 ml menggunakan ini. Nah, ketika Bapak Ibu mencampurnya, pastikan mata dengan garis ukurnya sejajar. Namun tidak perlu diangkat, cukup kita yang menunduk. Di sini sudah 800 ml saya masukkan. Kemudian 30 ml menggunakan gelas ukur yang lebih kecil. Bisa dilihat 30 ml. Dan kemudian 3 ml. Di sini ada ukurannya, sehingga pastikan untuk mengikuti ukuran yang di sini. Nah, di sini ada bagian yang hitam. Bapak Ibu harus mengambilnya seperti ini dan pastikan 3 ml tetap
tepat berada yang di bawah bagian bawahnya. Tiga mili saya masukkan. Oke. Yang kedua, kita akan menggunakan hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 mili. Nah, kita akan menggunakan gelas ukur yang kecil dan juga alat suntik. Nah, sebelumnya pastikan Bapak Ibu selalu mencuci alat suntik dan gelas ukur yang kita gunakan. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah menggunakan untuk alkohol. Ketika ingin mencampur dengan yang lainnya, agar tidak terkontaminasi, pastikan alatnya dalam keadaan bersih. Nah, ini tadi sudah saya cuci, tapi saya akan mencuci ini di sini. Nah, dapat menggunakan air biasa saja. Ditarik ke atas, dibuang sebanyak 3 kali. Puluh mili menggunakan ini. Mili dan 1,7 mili menggunakan ini. Mili. Nah, kalau seandainya ada gelembung di bagian suntik kita, dapat seperti ini agar gelembungnya hilang. Sehingga kita dapat memastikan bahwa yang kita ambil sesuai dengan ukuran yang kita. Bahan yang ketiga yang kita gunakan adalah gliserol 98% sebanyak 14,5 mili. Nah, lagi-lagi pastikan kita mencuci gelas ukur yang kita gunakan dan juga alat suntik yang kita gunakan atau syringe. Nah, saya sudah mencucinya dan kita akan mencucinya ini lagi. Masih sama, 3 kali, tarik ke atas, buang sebanyak 3 kali. 2 dan 3. Kita akan menggunakan ini sebanyak 10 mili dan juga ini 4,5 mili. Pastikan mengukurnya dengan akurat sehingga kita tidak perlu membuang bahan. 10 mili dan juga 4,5 dari sini. Oke, akhirnya kita akan menggunakan air steril sebanyak 110,5 mili. Pastikan kita mencucinya lagi. Saya akan menggunakan ini sebanyak 110 dan ini 0,5 mili. Ya, 0,5 sangat kecil ya. Nah, saya juga akan menggunakan fragrance di sini. Sebenarnya tidak perlu, fragrance itu adalah pewangi. Namun karena bau alkohol yang dihasilkan cukup menyengat seperti asam cuka, saya menambahkan sedikit saja pewangi yang dibeli dari lab. Saya masukkan. Oke, hand sanitizer kita sudah jadi. Nah, untuk menghomogenkan atau meratakan, dapat digoyang sedikit dan juga menggunakan ini, ditarik, kemudian dibuang lagi, ditarik, kemudian dibuang. Nah, 3 kali saja. Nah, untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam wadah, kita dapat menggunakan ini, 1 liter, gelas ukur 1 liter. Dapat dilihat tepat 1 liter. Saya akan mengangkatnya secara hati-hati. 1 liter. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Tersingkirkan dulu yang tidak perlu. Pertama, saya akan masukkan ke dalam wadah yang besar.
Tidak usah terlalu penuh. Saya menggunakan segini. Kemudian kita masukkan ke dalam 2 wadah, sama-sama kecil namun berbeda, tergantung dengan keinginan atau kebutuhan Bapak Ibu. Ini ada yang seperti ini, dan ini yang semprot. Kita masukkan secara pelan-pelan. Nah, pastikan wadah yang digunakan bersih, namun tidak perlu wadah yang baru dibeli. Jika Bapak Ibu memiliki wadah bekas, pastikan dicuci terlebih dahulu dan dapat digunakan. Wadah ketiga. Nah, hand sanitizer kita sudah jadi dan dapat digunakan. Terima kasih. Sekian dari kami KKN PPM UGM 2020.